올라 있습니다. 낮게 들어가는 서브. 박택. 자, 지금은 그렇습니다. 블로킹이 Hasil Korean V-League 2024-2025, Megawati kembali dicadangkan, kali ini Red Sparks ditumbangkan IBK Altos. Tim voli putri Red Sparks disikat 3 set langsung oleh IBK Altos di laga ketiga putaran ke-6 Korean V-League 2024-2025 di Hwaseong Indoor Arena, Rabu, 5 Februari 2025, sore tadi. Red Sparks kembali mencadangkan tim utamanya, termasuk Megawati Hangestri, dan menurunkan para pemain lapis keduanya. Sayangnya kali ini mereka kalah langsung 3 set alias 3-0. Meski demikian Megawati dan kawan-kawan masih menempati peringkat kedua klasemen sementara Liga Voli Korea Selatan dengan koleksi 60 poin. Di set pertama IBK Altos langsung tancap gas. Mereka memimpin 5-2 dan 10-5 atas Red Sparks. Servis Aceh Victoria dan Chak yang salah diantisipasi Jeon Dabin dan Park Hye-min membuat IBK Altos terus unggul 16-10. Kesalahan servis dari Hye-min membuat Red Sparks tertinggal 18-13. Serve error dari Jeon Dabin membuat Red Sparks masih tertinggal 21-17. Spike dari Chai Jingmin memungkasi laga ini dengan skor 25-17 bagi IBK Altos. Pertandingan set kedua. Di set kedua, IBK Altos kembali tancap gas. Mereka langsung unggul 5-2 atas Red Sparks. Red Sparks sempat mendekat 9-8, salah satunya berkat aksi Jeon Dabin. Tapi IBK Altos kembali melebarkan keunggulannya menjadi 12-9 berkat smash Victoria dan Chak yang gagal diblok sempurna dan keluar lapangan. Spike dan Chak yang terlalu kencang membuat IBK Altos terus memimpin 15-11. Red Sparks terus tertinggal 18-13 dan ini membuat Ko Hye-jin meminta timeout. Spike dari Dabin memperkecil ketertinggalan Red Sparks menjadi 23-16. Namun pada akhirnya Red Sparks keok dengan skor 25-17 di set kedua ini. Jalannya set ketiga. Di set ketiga, Red Sparks menunjukkan kebangkitannya. Mereka memimpin 2-5 atas IBK Altos di awal-awal laga. Spike dari Lee Seon-woo yang keluar lapangan setelah diblok membuat IBK Altos terus tertinggal 3-8. Block touch dari Lee So-yang membuat skor menjadi 9-11. Spike dari Jeon Dabin membuat IBK Altos tertinggal 10-14. Attack error dari Victoria dan Chak membuat Red Sparks terus memimpin 12-17. IBK Altos sempat mendapat beberapa poin beruntun tapi Spike Victoria yang keluar lapangan membuat mereka tertinggal 19-21. Duel menjadi menegangkan karena poin keduanya sempat berimbang 23-23 tapi pada akhirnya Red Sparks kalah dengan skor 26-24, salah satunya karena receive Park Hye-min yang ambar. Di pertandingan ini, Red Sparks kembali mengandalkan Lee Seon-woo sebagai tukang gedor pertahanan lawan. Ia dipasangkan dengan Jeon Dabin. Seon-woo hanya mencatatkan 18 poin kali ini tapi ia menjadi top skor Red Sparks sekaligus menjadi top skor pertandingan ini. Sementara itu Dabin mengemas 15 poin. Di kubu IBK Altos, Victoria dan Chak jadi pengepul poin terbanyak. Ia mengemas 16 angka saja. Gagal gusur Megawati CS, pelatih Hillstate ungkap masalah besar tim. Pelatih Hillstate Kang Sung Hyong mengumbar permasalahan di dalam tim setelah kalah dari GS Chalters dan gagal menggusur posisi Red Sparks dalam klasemen Liga Voli Korea. Hillstate kalah 1-3 dari GS Chalters dalam laga lanjutan Liga Voli Korea Selatan, Minggu kemarin. Lantaran kalah, Hillstate terpaku di peringkat ketiga dengan 57 poin atau tertinggal 3 poin dari Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. Itu merupakan kekalahan keempat secara beruntun yang dialami Hillstate. Hasil tersebut menyiratkan sesuatu tak beres terjadi di dalam tim. Sung Hyong mengungkap ada permasalahan dalam permainan anak asuhnya. Hal itu tak bisa diperbaiki kendati pemain-pemain inti seperti Laetitia Moma Basoko, Yang Hyo-jin, Lee Da-hyun, Kim Da-in, dan Kim Yeon-kyun kembali dimainkan.
Pemain-pemain tersebut sengaja diistirahatkan dalam laga sebelumnya dan Sung Hyong menempatkan pemain-pemain muda. Kekalahan bukan hasil yang diinginkan, tetapi permainan kami juga jelek. Ada banyak faktor yang tidak stabil, tidak hanya satu atau dua, tapi ada banyak di banyak tempat. Kerja sama tim juga tidak ditampilkan dengan baik, kata Sung Hyong dilansir dari Sports Chosun. Mantan pelatih timnas voli putri Korea Selatan itu menyebut kondisi di dalam tim jadi pemicu penurunan performa. Atmosfer tim adalah masalahnya. Bahkan jika pemain utama diistirahatkan 1 hari, maka akan ada istirahat 1 pekan, dan mereka tidak berlatih pada saat itu, jadi tidak ada masalah dengan performa mereka, jelasnya. Kami telah memastikan lolos ke babak playoff, jadi kami santai, dan lawan kami bermain tanpa tekanan setelah tersingkir. Mungkin itu pengecualian. Kami seharusnya tidak terpengaruh hal itu, ucap Sung Hyong menambahkan. Sung Hyong juga tidak mau ambil pusing soal keputusannya menarik Moma yang merupakan pemain andalan Hillstate. Dalam laga melawan GS Chalters, Sung Hyong menggantikan Moma dengan Lee Ju-ah dan terbukti bisa membuat Hillstate membalikan keadaan pada set ketiga. Jika kami bisa tampil bagus saat Silva keluar, maka kami seharusnya bisa menang. Mengganti Moma adalah pilihan untuk mengubah atmosfer di lapangan. Hwang Yeonju juga main bagus di pertandingan melawan Haipas. Jika situasi ini terjadi kembali di masa depan, saya akan menggantikannya. Saya tidak berencana meninggalkan Moma sendiri. Atmosfer menjadi aneh karena ada kesalahan yang selalu muncul. Moma juga butuh latihan untuk menahan diri, papar Sung Hyong. Siasat diatur untuk hentikan Megawati raih MVP ketiga musim ini. Baru ada 2 pemain yang meraih gelar pemain terbaik putaran atau MVP pada Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Pemain tersebut adalah Kim Yeon-kong dari Incheon Haeunkook Live Pink Speeders dan Megawati Hangestri Pertiwi dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Kim sudah memenangkan 3 kali pada putaran pertama, kedua, dan kelima. Sementara Megawati meraih MVP 2 kali beruntun pada putaran ketiga dan keempat. Siasat diatur oleh tim GS Chalters Seoul Kicks untuk menghentikan 2 pemain tersebut meraih MVP pada putaran ke-6 musim. Pelatih GS Chalters, Lee Yang Taek menginginkan 1 pemain andalan mereka bisa meraih MVP putaran ke-6 yakni Giselle Silva. Giselle Silva memang sejauh ini masih berada di puncak klasemen pencetak poin terbanyak musim ini. Atlet asal Kuba itu juga berpeluang kembali menjadi top skor dalam 2 musim berturut-turut. Ada beberapa target yang saya janjikan kepada para pemain sebelum akhir musim. Yang pertama dan terpenting adalah finish di papan atas klasemen, kata Lee Yang Taek, dilansir dari Chosun. Akan menjadi pengalaman yang luar biasa bagi para pemain muda untuk finish lebih tinggi dari posisi terakhir. Saya juga ingin tim meraih 2 digit kemenangan, dan di atas segalanya, saya ingin memberikan penghargaan MVP kepada Silva di putaran 6 karena ia telah bermain dengan baik. Ia bermain dengan baik pada ronde 4 dan 5, namun saya rasa ia tidak meraihnya karena penampilan tim. Saya berharap dia dapat tampil baik di ronde ke-6, tegas pelatih Palembang Ban Sumsel Babel pada Proliga 2023 itu. Penampilan Silva akan ditopang oleh setter, Kim Ji-won. Setter berusia 23 tahun itu juga berkomitmen akan membantu Giselle Silva untuk memenangkan MVP pada putaran ke-6. Saya memiliki target pribadi dan target tim, kata Kim Ji-won. Saya ingin memenangkan seluruh pertandingan, saya ingin memberikan penghargaan MVP kepada Silva, dan semua orang memiliki tujuan yang sama. Kami memiliki lebih banyak penguasaan bola dibanding tahun lalu, dan semakin sulit pertandingan ini, semakin kami mengandalkan Silva sebagai penentu. Saya merasa kasihan padanya, tetapi dia memukul semua bola yang saya berikan, dan dia memberi saya 50 poin, jadi saya selalu bersyukur. Saya berharap bisa bermain dengan Silva lagi tahun depan, ujar Kim Ji-won. Kami sedikit gugup dengan absennya Silva. Namun, kami telah berlatih dengan Lee Jua di posisi oposite. Jadi kami memiliki chemistry yang baik, dan saya pikir lawan mampu menghentikan kami karena beberapa kali serangannya mendarat di tempat yang salah, ujar Kim Ji-won sambil tertawa.
GS Chalters berpeluang keluar dari dasar klasemen pada akhir musim setelah hanya terpaut 1 poin saja dari tim peringkat 6, Gwangju Ai Pepper Safingsban. Mereka menyisakan 4 pertandingan lagi dan juga sedang dalam tren 2 kemenangan beruntun dan 3 kemenangan dari 5 pertandingan terakhir. Bursa transfer Liga Voli Korea, Red Sparks kehilangan Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic. Raksasa Serbia siap berlabuh ke Italia. Update bursa transfer Liga Voli Korea, di mana Red Sparks tengah ketar-ketir karena bisa saja kehilangan 2 pemain andalannya yakni Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic. Sebagaimana diketahui saat ini para pemain masih berjuang untuk meraih hasil apik di putaran ke-6 di Liga Voli Korea 2024-2025. Namun sejumlah tim mulai menggeliat di bursa transfer V-League 2024-2025, di mana mereka mencoba merekrut para pemain baru di sisa musim ini. Hal tersebut tak lepas karena sejumlah pemain yang mulai mengalami cedera, sehingga tim-tim mulai memikirkan opsi untuk menggantinya. Kemudian, ada pemain yang juga kontraknya bakal habis bersama tim masing-masing, sehingga mulai muncul rumor dalam pergerakan bursa transfer. Selain itu, sejumlah pemain juga dikabarkan menjadi incaran klub papan atas Eropa untuk direkrut pada musim 2025 hingga 2026 mendatang. Salah satu yang paling santer ialah Red Sparks yang dikabarkan bisa kehilangan 2 pemain andalannya sekaligus yakni Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic. Terganjal regulasi KOVO, nasib Megawati Hangestri bersama Red Sparks belum pasti sebagaimana diketahui Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO, menetapkan jalur tryout atau seleksi bagi seluruh pemain asing baik dari Asia maupun non-Asia. Nantinya pemain yang melakukan seleksikan dipilih oleh tim-tim Liga Voli Korea sebelum dimulainya musim baru. Kemudian para pemain asing maksimal hanya bisa memperkuat tim yang sama selama 2 musim beruntun. Maka jika ingin melanjutkan karirnya V-League, harus berganti tim dan mengikuti jalur tryout lagi. Sehingga Megawati Hangestri kemungkinan bisa hengkang dari Red Sparks pada musim depan karena dirinya sudah menjalani 2 musim bersama anak asuh Ko Hae-jin. Akan tetapi Megatron bisa saja bertahan bersama Red Sparks, karena melansir dari media YNA bahwa KOVO berencana mengubah aturan kontrak pemain asing. Di sisi lain, Red Sparks juga dikabarkan bisa kehilangan Vanja Bukilic yang baru menjalani 1 musim bersama mereka. Vanja Bukilic diketahui saat ini masih absen karena mengalami cedera ligamen robek pada pergelangan kakinya, dan akan absen hingga waktu yang belum ditentukan. Bahkan Red Sparks dikabarkan masih mempertimbangkan opsi untuk mengganti Bukilic di sisa musim Liga Voli Korea 2024-2025. Namun di tengah cedera yang menimpa Bukilic, raksasa Serbia itu dikabarkan saat ini tengah menjadi incaran salah satu tim Liga Voli Italia, Serie A1 Women, dan bakal bergabung di Eropa. Hal ini diketahui dari Laite Salvini selaku jurnalis EPTA Voli melalui cuitannya di media sosial X, Twitter, pada Sabtu, 1 Maret 2025. Vanja Bukilic akan menuju Italia. Vale Foglia menunjukkan minat yang kuat terhadap oposite tersebut, cuit sang jurnalis. Pernyataan Salvini juga kemudian diperkuat dengan kabar yang diberitakan media dari Italia, iVolleyball Magina. Vale Foglia mulai bergerak di bursa transfer untuk perkuat timnya di musim 2025-2026. Gaya Giovannini dan Federica Carletti coba untuk dipermanenkan, tulis iVolleyball Magina. Selain itu, Vanja Bukilic yang menunjukkan peningkatan performa di Korea Selatan, juga masuk dalam kriteria tim. Tulis pernyataan tersebut. Meski demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi atau bocoran dari Red Sparks soal nasib 2 pemain andalannya yakni Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic. Perkataan Megawati benar, Jeon Da-bin bakal jadi penerus Megawati di Red Sparks. Perkataan Megawati Hangestri mengenai potensi Jeon Da-bin sebagai pemain hebat bagi Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mulai terbukti. Dalam beberapa pertandingan terakhir V-League 2024-2025, Jeon Da-bin menunjukkan performa impresif yang berkontribusi signifikan terhadap kemenangan tim. Pada laga kedua putaran ke-6 V-League 2024-2025,
Red Sparks berhasil meraih kemenangan tipis atas seungkup Pink Speeders. Dalam pertandingan tersebut, pelatih Ko Hee-jin memutuskan untuk mengistirahatkan Megawati Hangestri. Keputusan ini memberikan kesempatan bagi Jeon Da-bin, rookie berusia 18 tahun, untuk tampil sebagai starter. Jeon Da-bin tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan tampil gemilang, membuktikan dirinya sebagai aset berharga bagi tim. Performa cemerlang Jeon Da-bin tidak hanya terlihat pada pertandingan tersebut. Pada 21 Desember 2024, saat Red Sparks menghadapi GS Chalte Seoul Kicks, Jeon Da-bin yang masuk sebagai pengganti berhasil mencuri perhatian dengan kontribusi penting di pertahanan dan serangan. Penampilannya yang impresif membuatnya dinobatkan sebagai Most Valuable Player, MVP, dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Red Sparks. Megawati Hangestri sendiri tidak ragu memberikan pujian kepada Jeon Da-bin. Dalam sebuah wawancara, Megawati mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan sang rookie. Ketika kami latihan bersama-sama, saya sampai takjub ketika latihan dengan tim B. Saya bilang, ini rookie, loh, tapi dia wow, ujar Megawati. Ia berharap Jeon Da-bin terus meningkatkan kemampuannya dan yakin kehadirannya akan membuat Red Sparks semakin kuat di masa mendatang. Pelatih Ko Hee-jin juga menunjukkan kepercayaan besar kepada Jeon Da-bin. Pada pertandingan melawan GS Chalte Seoul Kicks di Jangchung Arena, Seoul, pada 26 Februari 2025, Ko Hee-jin memutuskan untuk memasukkan Jeon Da-bin sebagai starter. Keputusan ini didasarkan pada performa impresif Jeon Da-bin pada laga sebelumnya, di mana ia berhasil mencetak 9 poin dengan tingkat keberhasilan serangan lebih dari 60%. Ko Hee-jin menilai Jeon Da-bin layak mendapatkan kesempatan tersebut, mengingat kondisi dua pemain senior, Park Hee-min dan Lee Seon-woo, yang tidak optimal. Perkembangan pesat Jeon Da-bin tidak hanya memberikan dampak positif bagi tim, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pemain muda lainnya. Dedikasi dan kerja kerasnya dalam latihan serta kemampuannya memanfaatkan peluang yang diberikan menunjukkan bahwa usia muda bukanlah halangan untuk berprestasi di level tertinggi. Dengan terus berkembangnya kemampuan Jeon Da-bin, Red Sparks memiliki harapan besar untuk meraih prestasi lebih tinggi di masa mendatang. Kombinasi pengalaman pemain senior seperti Megawati Hangestri dan semangat muda dari pemain seperti Jeon Da-bin diharapkan dapat membawa tim meraih gelar juara di kompetisi mendatang. Secara keseluruhan, perjalanan Jeon Da-bin bersama Red Sparks menjadi bukti bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan dukungan dari rekan setim serta pelatih, seorang pemain muda dapat berkembang menjadi bintang baru yang bersinar di kancah olahraga profesional.